bahwa Yesus tidak akan mati bahwa sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yesaya, lihatlah hambaku, Yesus hamba Tuhan, yang telah kupilih, yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan seterusnya. Kisah Para Rasul 3:13, Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub, Tuhan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus. Jadi bagi orang Yahudi, Yesus itu pangkat paling tingginya hanya Mesias. Tapi bagi agama pagan penyembah roh-roh, Yesus dilantiknya menjadi Tuhan. Nah sekarang saya ingin mengerucutkan materi ini ya, sesuai dengan data-data yang saya baca tadi. Di dalam pengakuan Yesus terhadap orang-orang yang ingin dirinya mati, terhadap orang-orang yang ingin dirinya dibunuh, Yesus mengatakan orang-orang itu adalah anak-anak setan. Termasuk Kristen ini memang anak-anak setan. Di dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya kepada saudara John, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Kenapa Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan? Di dalam Matius 16 nomor 23, kenapa Yesus mengatakan orang yang berpikir dia harus mati dibunuh itu adalah setan? Dan kenapa Kristen tabiatnya mirip seperti setan, ingin Yesus itu mati? Silakan. Silakan Om Kris. Bunda Rahma nggak bisa di-mute. Bunda Rahma. Bunda Rahma di-mute dulu Bunda Rahma. Bunda. Kak Tina, makasih Kak Tina. Ya silakan Om John. Om Kris. Oke. Sebelum dijawab, Assalamualaikum abangku Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang itu. Oke, makasih Bang Suma ya. Jadi penjelasan Anda ya itu menurut cara Anda berpikir atau menilai tulisan di Alkitab. Kalau Kristen itu dibilang membunuh, tidak ada Kristen yang membunuh. Kalaupun Tuhan membunuh Yesus, tidak ada Tuhan membunuh Yesus. Kalaupun orang yang membunuh ya Yesus itu orang yang dirasu oleh iblis ya, itu betul. Iblislah adalah ketika Yesus katakan iblis adalah bapamu. Kenapa? Orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Parsi tahu bahwa membunuh itu tidak boleh. Ya, itu pelanggaran hukum Taurat. Tetapi niat mereka membunuh Yesus oleh karena ajarannya bertentangan dengan ajaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi, niat mereka untuk membunuh ada. Sehingga Yesus katakan demikian. Iblislah bapamu, karena kamu berusaha membunuh aku. Karena Yesus kan bisa baca pribadi orang, ya. Itulah kemampuan Tuhan itu, bisa tahu rahasia hidup orang, bisa membaca rahasia hidup orang. Jadi dengan Yesus mengatakan iblislah bapamu, karena dia tahu niat mereka membunuh, sementara ajaran mereka di hukum Taurat jangan membunuh. Tapi kenapa hati mereka ingin membunuh Yesus? Karena ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran mereka. Mereka tidak menerima keberadaan Yesus. Yesus bicara dengan penuh hikmah dan menjadi menarik perhatian orang banyak. Ahli Taurat, orang Farisi iri. Jadi itu kenapa mereka dikatakan oleh Yesus iblislah bapamu, karena iblis suka membunuh. Karena Yesus tahu mereka berniat untuk membunuh dia. Itu aja dulu Bang Suma. Oke, baik. Nah inilah yang saya katakan bahwa Kristen itu memang identik dengan anak-anak setan. Karena Anda mencoba menarasikan sesuatu yang tidak benar sesuai dengan fakta. Yesus mengajarkan ajaran yang sama seperti Yahudi ajarkan. Anda mengatakan Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Ini penipuan. Anda ini sedang mewakili setan berbicara. Di mana orang? penipuannya? Sabar dulu, saudaraku penipu. Sabar dulu. Yesus itu ingin dibunuh bukan karena ajarannya sama, berbeda dengan ajaran Yahudi. Bukan. Yesus ingin dibunuh karena mereka takut orang Romawi datang merampas bangsa mereka. Itu fakta real.
tertulis dalam Bibelmu sendiri. Jadi jangan kamu praktekkan, jangan kau pamer bahwa kau itu adalah anak setan. Jangan. Di dalam kajian Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mereka tidak ingin bangsanya, tempat sucinya dirampas oleh bangsa Roma. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Makanya mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Makanya saya katakan kepada saudara, orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Dan orang yang menerima hadiah dari setan, ya itulah Kristen. Coba. Nah ini. Coba. Sekarang coba Anda buka Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Apa latar belakang orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Di dalam Lukas 22 nomor 52 sampai 53, apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penyamun gitu. Aku ini perampok, aku ini penjahat. Padahal setiap hari engkau bersama dengan aku. Tiap hari loh mengajar di bait suci. Tapi kenapa sekarang kau bawa pedang dan pentungan? Kenapa? Karena mereka iri kepada Yesus, karena semakin banyak pengikut Yesus, bukan karena ajaran bertentangan. Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim. Yahudi bertentangan enggak? Tidak bertentangan. Yesus mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada Elohim bertentangan? Enggak bertentangan. Yesus mengajarkan kemudian jangan makan babi bertentangan enggak? Tidak bertentangan. Jangan kau hilangkan setitik pun dari hukum Taurat bertentangan enggak? Enggak bertentangan. Orang-orang Yahudi hanya iri, cemburu melihat kesaktian Yesus, sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kalau mereka membiarkan Yesus mempengaruhi orang-orang percaya kepada dirinya bahwa dia adalah Mesias, orang yang diurapi Tuhan, maka orang-orang itu tidak akan lagi membayar upeti, tidak lagi membayar pajak. Kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas bangsa mereka. Maka Imam Kayafas tahun itu bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Daripada mereka semua mati, maka Yesus harus mati untuk mereka. Nomor 53-nya, maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi latar belakang pembunuhan Yesus itu karena cemburu, karena faktor sosial politik, bukan karena apa yang Anda sebutkan tadi. Iya. Jadi sudah. Oke, memang lebih baik satu orang mati daripada bangsa ini yang mati hancur, daripada orang bangsa siapa? Mati. Betul. Bangsa siapa? Betul, bangsa Israel. Bangsa siapa? Jadi bangsa siapa yang mati? Yang Anda katakan Kayafas itu? Iya, bangsa siapa? Termasuk nggak bangsa Kristen? Loh, jangan sebut Kristen dulu. Makanya aku bilang anak-anak setan itu, anak-anak setan, anak-anak setan itu menginginkan kemudian kematian Yesus. Sekarang orang-orang Yahudi bernubuat, imam kepala bernubuat, Yesus harus mati untuk siapa? Yesus harus mati untuk siapa? Di mana Yahudi bernubuat Yesus mati untuk apa? Siapa? Ilmu modal penipuan aja, nggak ada ilmu. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, imam kepala sudah ada di situ, mahkamah agama sudah ada di sana, orang Farisi sudah ada di sana, ahli Taurat sudah ada di sana, lengkap semua pendiri-pendiri ajaran-ajaran Torah. Mereka pendiri agama Yahudi itu keturunannya lengkap di situ semua. Semua yang punya kepentingan, yang punya otoritas sudah kumpul di situ. Nggak ada pendeta penipu, nggak ada pastor penipu, nggak ada jemaat penipu, nggak ada Kristen penipu di situ. Semua yang ada adalah mereka yang punya kepentingan terhadap Torah, terhadap kitab Tanakh, dan juga Yesus ada di situ. Mereka kemudian bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa kampret kayak kau. Iya, jadi sekarang kau tunjukkan, kamu tunjukkan mereka membunuh Yesus. Apa dulu? Kau tunjukkan kepada saya, Yesus dibunuh karena faktor Kristen atau di luar bangsa Israel. Silakan. Saya belum bicara Kristen ya. Sebelum Yesus, kau mau menipu lagi, kau mau muter-muter bukan pakai jurus tipuan apa?
Anda baca tidak baca seluruhnya sebelum Saya Yesus bacakan ditangkap. seluruhnya mau. Mau saya bacakan seluruhnya. Tar dulu. Daripada kamu menipu. Saya dulu. Oh, silakan kau nipu. Kita bahas ini kenapa Yesus, yang kita bahas ini kan kenapa Yesus mati. Nah, Iya, kenapa Yesus waktu mau Yesus- dibunuh oleh orang-orang sebangsanya? Waktu Yesus berdoa, ya, dia berdoa memohon sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Nah, Itu setelahnya proses itu kedua, dia- itu proses kedua. Iya. Asalnya dulu. Iya. Asalnya dulu kenapa dulu. Yesus? Tar dulu. Kenapa Kita akan ke Yesus situ. ingin dibunuh? Jangan langsung ambil tengahnya. ingin dibunuh keinginan siapa? Jadi waktu Yesus mengajak mereka, mari kita ke Yerusalem karena di sanalah anak manusia akan disesat, dianiaya dan Itu kan dibunuh. muncul, Ya. dengar. Itu muncul dari kitab lo, cerita-cerita itu. Sekarang yang dibahas ini latar belakangnya dulu. Latar belakang kenapa orang Yahudi ingin membunuhnya. Itu dulu. Kan ada nubuat-nubuat ya yang disampaikan Yesus, dia juga dinubuatkan di kitab Taurat. Kenapa Jadi, orang ketika Yahudi? Sabar dulu. Kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Setiap hari Yesus mengatakan tiap hari. Anda tadi sudah sebutkan. Anda tadi sudah Tiap sebutkan. hari. Kenapa? Nah, berarti Anda sudah harus setuju bahwa Yesus mati itu untuk bangsa Israel saja, Lah. bukan untuk bangsa kampret. Dengar ya. Penipu. Anda tidak penipu. paham. Anda tidak Anak-anak paham iblis kenapa ini nipu. Kenapa Yesus mengangkat 12 rasul ya? Kenapa 12 Yesus murid. mengangkat 12 rasul? Bukan rasul, untuk- penipu, bukan Ah, penipu, bukan. Anda- Rasul itu dari Jangan Al-Quran yang kau Anda- bawa. Jangan kau bawa kata rasul itu penipu. Tutup aja kameranya nih, saya mau muntah lihat. Bisa nggak host ditutup kameranya? Kayak monyet kulihat. Jadi kau dengarkan ya. Anda yang selewengkan Injil. Anak iblis, Benar. anak iblis dengarkan Kau anak itu iblis. nabi palsu di akhir zaman Orang semua. Yahudi dengarkan, anak setan, anak iblis dengarkan. Jangan jadi dengarkan. nabi palsu. Anak iblis, kau dengar, anak iblis, anak setan, anak iblis, anak iblis, keturunan iblis, pengajar setan, pengajar sesat. Wahyu Kau diam, 12 kau ayat diam, 17, kau diam. maka Udah, kau marahlah turun, naga itu. turun, kau ke neraka. Kau ke neraka aja dulu, ke neraka, Lalu kau ke pergi neraka, memerangi kau ke keturunan. neraka, kau ke neraka. Bunda Kau Mela kenapa? nggak, Bunda Rahma nggak bisa di-mute dari tadi Bunda, berisik. Aku bukan moderator, Ustaz. Enggak, Iya, Bunda maksudnya Rahma. di mute. Iya, Bunda karena Rahma ribut nggak di sana. di-mute, ribut dari tadi Bunda. Saya telepon nggak Nah, bisa gini. nggak diangkat. Dengarkan kakek tua, ya kakek tua keturunan setan, dengarkan di bawah. Habis itu kau bisa naik ke atas sini. Orang Yahudi itu sepakat ingin membunuh Yesus bukan karena pola kekristenan, bukan karena agama Kristen, bukan karena nanti ingin dijual jadi Tuhan di luar. Nggak ada itu. Itu penipuan, murni penipuan. Oke? Itu murni penipuan agama kalian tuh. Yang benar adalah orang-orang Yahudi bersekongkol ingin membunuh Yesus, tidak ada unsur Tanak di situ. Tidak ada unsur Yesaya, tidak ada unsur Mazmur, tidak ada sama sekali. Murni mereka ingin membunuh Yesus karena mereka iri cemburu. Takut bangsa mereka dirampas oleh orang-orang Roma penjajah. Jadi di sini di Komal Islam ini kamu nggak bebas nipu orang. Seenak perut kau itu menjual agama-agama apa itu yang kau jual itu. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus dan mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala, kamu ragukan ilmunya imam-imam kepala? Hah? Kau siapa kau? Pemakan babi. Kau siapa kau? Cuman pemakan babi, nggak ada hubungannya dengan Yesus sosokan. Di situ di kitab yang kau pegang, catatan pengarang Yohanes mengatakan bahwa imam-imam kepala, tuh ada nggak pendeta selain pendeta? Pendeta di situ dikacangin. Jangankan zaman dulu, sekarang aja diludahin. Ini imam-imam kepala, orang yang paling tertop pemahaman perjanjian Tuhannya kepada mereka. Mereka yang paling tahu tentang kitabnya mereka. Ada pula kau, cuma modal gigi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Kau paham gak orang Farisi itu siapa? Orang Farisi itu adalah ahli
ahli kitab Tanak, ahli Taurat. Itulah yang disebut ahli kitab. Ahli kitab itu ya itulah orang Farisi. Kalian itu ahli apa? Ahli kampret. Imam-imam kepala hadir di situ. Orang-orang Farisi hadir di situ. Apa yang mereka lakukan? Memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Begitu saudara. Jadi ketika imam-imam kepala ini berkumpul, orang Farisi ini berkumpul, mahkamah agama dipanggil. Dan mereka berkata, setelah mereka berkumpul, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang yang percaya kepadanya, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tuh, catat itu. Jangan kau jual tempe di sini, tempe basi. Sok paten, sok cantik. Apabila kita biarkan Yesus, ini mereka dalam sidang ini, dalam sidang, imam kepala hadir, orang Farisi hadir, mahkamah agama hadir, ahli Taurat, orang-orang Yahudi hadir semua di situ. Tak ada lagi yang lain, semuanya udah pada kumpul. Tidak ada lagi yang memegang kemudian wewenang tertinggi tentang kitab Tanak. Mereka sudah pada kumpul di situ. Pendeta, pret. Pastor, pret. Apalagi jemaat ompong kayak kau itu. Mereka udah pada kumpul. Ahli kitab Tanak udah ngumpul. Ahli kitab Taurat, Ketubim, Nevi'im sudah kumpul semua. Apa yang mereka lakukan? Mereka berpikir keras. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini? Orang ini kalau dibiarkan, semakin banyak orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang kalau itu terjadi. Akan merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka kemudian angkat bicara. Siapa itu? Kayafas. Siapa Kayafas ini? Imam besar. Imam besar. Bukan kaleng-kaleng. Imam besar. Bukan pastor pendeta. Imam besar Yahudi pada kala itu berkata, apa kata imam besar ini, ahli Taurat ini, ahli kitab Tanak ini? Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kalian jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Untuk siapa? Untuk bangsa kita. Bangsa kita siapa? Israel. Gak ada hubungannya dengan Kristen. Belakangan baru kebijakan dari internal Kristen itu bikin, oh ini Yesus untuk mati untuk kita juga, darahnya untuk dunia. Latar belakang pembunuhan Yesus itu karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh penjajah Roma. Dan bukan untuk bangsa ini saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Maksudnya yang diceritakan anak-anak Elohim yang sepertiga yang dihembuskan ke seluruh penjuru bumi yang ada di dalam Yehezkiel 5 itu. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Nah, inilah awalnya. Jadi cikal bakal, awal mula, latar belakang mereka orang Yahudi ingin membunuh Yesus bukan karena dosa waris, bukan karena darahnya nebus dosa, bukan karena dia Tuhan untuk nebus dosa-dosa manusia, bukan karena yang dikonsepkan gereja, bukan. Itu modal hanya comot sana comot sini sehingga kalian bisa menjual kemudian darah Yesus untuk dosa waris. Tak ada itu. Mereka sepakat membunuh Yesus mulai saat itu. Untuk apa? Supaya bangsanya tidak dirampas Roma. Bukan supaya dosa ditebus. Bukan karena melanggar hukum Taurat. Bukan karena ajarannya berbeda dengan Yesus, tetapi mereka khawatir bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi. Itu latar belakangnya. Maka mereka sepakat membunuh Yesus hari itu juga. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan tipu muslihat, kesaksian-kesaksian palsu, demi untuk bisa menjatuhkan Yesus hukuman mati. Begitu. Paulus pula kau jual di sini, pret. Itu ya,
Saya simpulkan ya, Karisteng, supaya kalian itu sadar untuk jangan Boleh saya, nipu-nipu Bang? lagi. Boleh saya Supaya tanggapi? kalian itu sebentar, jangan nipu-nipu Bang. lagi. Ya, saya simpulkan. Simpulan Yesus ingin dibunuh oleh orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, karena mereka takut bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Bukan karena dosa waris, bukan karena dia jelmaan Tuhan, bukan karena dia menebus dosa, bukan. Itu hanya bohongan gereja. Demikian. Silakan Bang, kalau mau masuk. Ya, ya. Ya. Makasih. Ya, Ya, silakan tadi dulu. tadi saya dengar nih sebentar ya masalah Kayafas itu. Itu ya, ini saya tanggapi nih. Itu alasan Kayafas ya untuk meyakinkan para ahli Taurat yang lain ya untuk membunuh Yesus. Itu alasannya dia untuk meyakinkan. Alasan sebenarnya kenapa Yesus itu dihukum mati oleh ahli Taurat, karena dituduh menghujat Tuhan, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ya, banyak ayatnya. Termasuk terakhir ketika Yesus ditanya imam besar, siapakah kamu? Apakah kamu Mesias yang akan datang? Apa kata Yesus? Kamu telah mengatakannya demikian, kamu akan melihat Anak Manusia ya datang dengan kemuliaannya, datang di awan-awan dengan kemuliaannya. Intinya seperti itu. Langsung Kayafas merobek jubahnya, berkata, apa yang kita tunggu lagi? Dia telah menghujat Allah. Karena Kayafas mengerti ketika Yesus mengatakan Anak Manusia datang dengan awan-awan, ya, di situ dia mengklaim dirinya adalah Allah sendiri. Merujuk kepada Daniel 7 di ayat 13. Ketika Daniel melihat Anak Manusia yang dibawa ke hadapan yang lanjut usia, yang lanjut usia itu adalah Allah Bapa, dan Anak Manusia ini akan memerintah untuk selama-lamanya, memerintah selama-lamanya, kerajaannya nggak berakhir. Makanya Kayafas mengerti ketika Yesus berkata Anak Manusia, itu Yesus merujuk kepada kitab Daniel 7 ayat 13. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa Yesus itu ya mati untuk alasan lain, itu nggak ngerti Alkitab, hanya sok-sokan gitu. Orang yang ngerti Alkitab, berkali-kali Yesus berkata bahwa dia akan mati untuk menembus dosa. Bahkan Nabi Yesaya di Yesaya 53 mengatakan bahwa akan ada hamba Tuhan yang mati menggantikan, menebus, menghapus dosa-dosa. Sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nabi Yesaya menubuatkan, ya, Daud menubuatkan, banyak nabi menubuatkan. Jadi jangan cherry picking satu ayat dan mengartikan seenaknya gitu. Hamba Tuhan Bang ya. Semua dulu pernah debat sama saya, nggak ngerti kalau Anak Manusia itu merujuk kepada titel. Pengen jumlah followermu Ini lagi. Jangan- Ada lagi jangan- penipu satu. Jadi gini, dengarkan saya bolot. Di dalam Lukas 22 ucapan di Yesus, TikTok naik pesat. maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari, setiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di bait suci kok. Tapi kamu tidak menangkap aku. Mana ada orang Yahudi itu justru disebut sebagai anak-anak Elohim. Lucu ente ini. Dasar pijakannya kemudian, apakah lagi kita membutuhkan kesaksian? Dia sudah menghujat. Itu kan cuman alasan kesaksian-kesaksian palsu. Latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu karena mereka takut bangsanya dirampas Roma. Maka demi untuk Yesus itu dihentikan, semua orang-orang Yahudi, imam kepala, membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Tidak sampai di situ. Orang-orang Farisi setelah itu nggak hanya sebatas membuat dia harus mati, dia lantik menjadi Tuhan bagi orang Roma dan Yunani. Jadi kamu jangan bolot. Apa yang kau ceritakan barusan itu di tragedi sidang. Kau katakan ada nubuat matamu suwe.
Justru orang-orang yang ahli Taurat, imam kepala, membuat nubuat tahun itu juga. Karena mereka tidak menemukan nubuat-nubuat di dalam kitabnya mereka untuk Yesus. Kau bikin-bikin sendiri. Kenapa? Karena kau Kristen. Orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, orang-orang Farisi, sudah ngumpul di sana. Kurang apa lagi? Mereka sepakat membunuh Yesus. Karena apa? Takut bangsanya dirampas Roma. Itu aja penyebabnya. Belakangan baru kalian embel-embel. Kalian kan penumpang gelap, orang luar. Apalagi ya yang cocok untuk Yesus. Oh, ini kesaksiannya. Padahal kesaksian itu adalah upaya untuk membunuh Yesus. Anda baca di dalam Matius 26 nomor 4. Apa yang diterangkan di sana? Mereka membuat tipu muslihat. Untuk apa? Untuk apa tipu muslihat itu? Untuk agar Yesus bisa dibunuh. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat agar bisa membunuh Yesus dan untuk membunuh Yesus. Nomor 59-nya di Matius 25. Coba Anda baca di sana. Apa katanya? Imam-imam kepala. Nah, imam kepala nih, kalau ada nubuat, imam kepala ngapain bikin kesaksian palsu? Imam kepala itu ahli Taurat, ahli Yesaya. Siapa pula kalian pemakan babi ini? Ada dalam Yesaya. Kau siapa? Imam-imam kepala saja, malah seluruh mahkamah agama saja sibuk mencari kesaksian palsu untuk Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Datang pula kau segampangnya, ada dalam Yesaya 53 loh. Dasar anak setan. Orang-orang yang punya kitab Yesaya, ahli kitab, imam kepala, pusing bagaimana caranya bisa membunuh Yesus ya. Kalau ada nubuatan seperti sangkaan penyesat Kristen, dan Yesus tentu tahu, maka Yesus dan imam kepala akan kompak. Tos mereka, ketepak. Halo teman-teman, kumpul. Ini sudah ada nubuat di kitab kalian kan? Ya paman, kapan kita eksekusi? Aku udah siap disalib nih. Ada nubuat kan? Ya, aku loh yang berfirman di situ. Nah, sekarang aku turun untuk menggenapi itu. Ayo kumpul. Siapa sebagai algojo yang pegang paku siapa? Paku merek mana? Beli mana tokonya? Terus mana tiang palangnya? Pasang di mana? Ayo kita upacara dulu sebelum Tuhan kalian dibunuh. Ini cerita lawak. Yesus itu ingin dibunuh oleh mereka, imam kepala, mahkamah agama, jauh dari konsep Kristen. Kristen ini sopo? Yesus itu ingin dibunuh karena mereka takut bangsa mereka dirampas. Itu aja. Maka seluruh cerita-cerita di Kristen, nembus dosa, darahnya, dagingnya, bullshit. Itu semua adalah tipuan-tipuan gereja. Paham kau? Paham tidak sampai situ? Nah, sekarang saya simpulkan. Orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena ada nubuat, atau mereka baru buat nubuat tahun itu juga. Silakan. Sudah. Oke, sekarang saya jawab ya. Jangan potong ya. Jangan kejang-kejang. Ketika saya bilang nubuat tentang Yesus yang akan mati, Yesaya 53 jelas mengatakannya. Yesaya 53 ini ditulis 700 tahun. Saya ulang pertanyaan saya atau bokongmu ku sepak. Saya nggak potong. Anda kan mau disepak bokongmu kayak tadi tuh penipu tua itu. Mau disepak bokongmu. Udah kau disepak. Turun disepak, ketepak. Udah. Kalau kau masih mau berdiskusi dengan saya pakai ilmu, pakai otak, naik habis ini. Dengarkan pertanyaan saya, kuclu, tulul. Apakah imam kepala mahkamah agama membunuh Yesus karena ada nubuat di kitab-kitab terdahulu menurut mereka, atau baru tahun itu bikin nubuat? Itu pertanyaan saya. Apakah mahkamah agama, imam-imam, ahli Torah, orang Farisi membunuh Yesus karena nubuat yang ada di kitab-kitab mereka, atau membunuh Yesus karena iri kepada Yesus karena bangsanya takut dirampas oleh orang Roma? Pertanyaan saya sederhana kan? Nubuatan yang ada apakah di perjanjian lama
Atau mereka baru buat tahun itu juga untuk membunuh Yesus? Nubuatan ada di perjanjian lama atau nubuatan baru mereka buat tahun itu juga? Ayo, siapa rupanya kau? Siapa rupanya kau bikin nubuat? Ada di saya 53. Kau hadir di situ, kamu hadir di sana harusnya. Imam Kayafas, Mahkamah Agama, tolong kalian semua ya. Apa rupanya? Apa? Maksud lu apa? Kau itu kenapa pusing-pusing bikin kemudian kesaksian palsu tipu muslihat? Kenapa pusing? Lalu kalau tidak pusing gimana? Itu sudah ada dibuatkan, langsung kau diludai mukamu. Mana ada kayak gitu? Apa tujuannya katanya itu Yesaya? Maksud lu apa? Tuhan ingin nebus dosa kita. Dengan apa? Dengan darah manusia. Bahkan yang adalah Tuhan itu sendiri. Langsung kau diroti sama mereka, diroti dipanggang di situ langsung. Ajaran paganmu itu langsung tidak diterima, langsung kau di blender di situ. Apa katamu? Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi jadi baik. Lu bilang Yesus ini Tuhan? Jadi nabi aja nggak layak bagi kami. Lu bilang Tuhan, langsung kau ditampar, ketepak, diludahin, cuak. Aneh aja kalian tuh punya ajaran. Bukan di situ, bukan hanya di situ bang. Terus di mana lagi? Biar ku bengkokin mukamu nih, ku bengkokkan mukamu. Ngomong. Ada juga di Yesaya mana lagi? Yesaya 9 menang, ketepak, langsung dihantam balok giginya. Pandai-pandai kan ya? Di mana lagi? Di mana lagi? Kau cepat ngomong. Ada lagi di Mazmur, dihantam lagi, ketepak. Habis itu muncul pendeta pastor. Jangan kayak gitu kali bang. Kenapa rupanya? Kau mencocok-cocokkan kitab kami dengan orang ini. Ya iyalah kan itu. Maksud lu apa? Lu pengetahuan lu tentang kitab kami apa? Kamu bisa baca? Lebih valid terjemahan bos daripada aslinya. Apa katamu? Lah iya dong. Terjemahan itu mudah dipahami. Kalau aslinya kami nggak paham. Dasar kampret. Kamu mengatakan itu nubuat dari kitab kami? Iya dong. Kamu bisa baca kitab kami? Enggak. Terus kamu pakai apa? Terjemahan. Coba sini bukumu. Nih coba cocokkan dengan bahasa aslinya dengan terjemahannya. Jauh kali. Yang gemuk kubunuh, kulenyapkan. Di situ yang gemuk kulindungi. Kampret. Kau udah sana ketepak, tampar. Si mau datang besok. Nggak ada itu. Jadi orang-orang ingin membunuh Yesus itu bukan karena dosa waris. Tak ada itu. Hentikan itu. Hentikan. Orang-orang ingin membunuh Yesus itu karena mereka takut bangsa mereka dirampas. Yesus ini orang benar. Yesus ini orang yang tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Mereka bingung. Bagaimana caranya bisa menghentikan ini? Karena imam kepala bingung. Mahkamah agama bingung. Makanya mereka di dalam kitab saudara sendiri, imam-imam kepala. Coba, kurang apa lagi tuh? Bahkan seluruh mahkamah agama. Ayo. Mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Kurang apa lagi? Bahkan dalam Matius 27 nomor 18, mereka menyerahkan Yesus untuk dihukum mati karena dengki. Bible sendiri kok kalian tidak paham isinya. Maunya nafsunya aja terus, pokoknya dia mati untuk kami. Mimpi lu tuyul. Jadi nggak ada itu, nggak ada. Yesus itu orang benar. Yesus itu orang suci. Tak tersentuh sedikit pun kemaksiatan pada dirinya. Maka ketika mereka berkongko-kongko ingin membunuh Yesus, satu-satunya cara mereka harus mematahkan argumentasi orang yang ada di Pilatus dan krunya. Kekaisaran Roma harus menjatuhkan hukuman mati terhadap orang ini. Maka mereka imam kepala mahkamah agama telah kemudian mempersembahkan Yesus untuk dibunuh, agar bangsa mereka itu bisa lepas dari cengkeraman Roma pada saat itu. Tolong mengerti keadaan Biblemu itu. Biblemu yang menorehkan sejarah itu, tertulis di kitabmu itu belum dirubah. Maka mulai tahun itu juga, imam besar Kayafas bernubuat. Selamat siang semuanya. Iya. Bernubuat. Apa nubuatnya? Apa nubuat Kayafas sebagai imam besar pada tahun itu? Apa? Paham? Yesus harus
mati untuk bangsa Israel. Itu nubuatnya. Itu nubuatannya. Jangan kau rubah-rubah. Adam jatuh dalam dosa, maka dia harus mati. Penipu. Mereka bernubuat tahun itu juga, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Maka mulai tahun itu, mulai saat itu, mereka sepakat membunuh Yesus. Itu yang betul. Jangan kau biasakan lah. Jangan kau bawa-bawa, itulah ajaran dari barat. Kau pakai nipu-nipu orang sini. Kalau di gereja boleh, depan umum kayak gini jangan. Di gereja kalian saling menipu satu sama lain, silakan aja. Tapi depan umum kayak gini jangan. Apalagi ada Bang Suma, jangan coba-coba. Ya, belajar lagi kalian. Cari cara nipu yang lain. Jangan kamu rubah-rubah itu kemudian isi Bibelmu sendiri. Kau pleterin semua. Ya, kau pretelin supaya demi orang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur itu. Hentikan itu, hentikan. Selamat siang semuanya, selamat jumpa. Ya, silakan. Ya, saya sebenarnya sedang berpikir-pikir tentang kisah di Matius 17 ayat 24 atau Matius 17 nomor 24 hingga 27. Yesus membayar bea baik Allah dengan koin dari mulut ikan. Sepertinya ini kisah yang jarang diangkat. Bang Suma pernah mengangkat atau pernah menanggapi kisah ini? Ya, ketika dia bersama dengan Petrus kan di Kapernaum. Iya. Terus membayar bea dengan koin dari mulut ikan. Saya bertanya-tanya, sesudah koin diambil di mulut ikan, itu nasib ikan itu selanjutnya apa ya? Mereka memancing ikan pada saat itu, Bang. Iya. Sesudah mengambil koin itu dari mulut ikan, saya tidak kehilangan tahu arah ikannya. Itu. Iya, ikannya diapakan? Menarik untuk saya karena bagi saya ini salah satu spill kehendak Yesus terhadap para ikan. Demikian. Iya, mungkin saudara Gabriel bisa jawab. Ya, Gabriel. Ya, itu ada saudara Gabriel. Ini dari... Apa itu yang adanya ikan punya koin di mulutnya, di kisah mana itu? Matius 17 ayat Matius 17 nomor 24 sampai 27. Ini kisah ini hanya dicatat dalam Injil Matius. Tidak Matius dicatat berapa itu? dalam Markus, Lukas, Yohanes. 17. Matius 15 ayat 17. Matius 17 ayat? nomor 24 sampai 27. Oh, sebentar dulu ya. 17 24. Iya. Ya, jadi sayang sekali kisah tentang ikan ini bagaimana kelanjutannya. Kalau menurut kami ya ini salah satu spill Yesus tentang kehendak Yesus untuk para ikan. Sama halnya seperti Yesus memanggil para murid kan, supaya murid itu menjadi penjala manusia bukan penjala ikan lagi. Kok kenapa macet semuanya ya? Ya, ini salah satu inti dari kisah yang saya sempat perhatikan ini adalah saya berharap ya, ini adalah salah satu spill Yesus tentang kehendaknya untuk para ikan. Demikian kata-kata saya tadi. Kalau ada mungkin penjelasan lain dari Gabriel ini,
mungkin bisa menambah pencerahan. Kalau saya melihatnya, apa ya? Yesus di situ juga dibayarkan pajaknya. Demikian juga murid-muridnya. Bahkan bangsa Israel. Jadilah kemudian jadi bebaslah rakyatnya. Disuruh kemudian si murid, ya, berbicaralah kemudian Yesus kepada muridnya, kepada Petrus, agar dia pergi memancing. Tujuannya supaya dia menangkap ikan tersebut, lalu membuka mulutnya, maka Petrus akan menemukan uang 4 dirham di dalamnya. Perintah Yesusnya, ambil dan bayarkanlah kepada siapa? Orang-orang asing yang kemudian menerima pungutan bea atau pajak. Apa yang terjadi? Ya, mereka bebas dari tekanan penjajah. Boleh disimpulkan seperti itu, artinya ya Yesus menunjukkan kepada Petrus bahwa ikan pun bisa jadi juru selamat, kan gitu. Oke. Udah ku baca ayatnya itu, Matius 17 ayat 27. Itu merujuk pada harfiah nyata bahwa memang itu merupakan salah satu mukjizat, tetapi walaupun nggak terlalu populer. Artinya memang putus ayat itu. Tapi kalau dilihat dari apanya, dari banyak-banyak penafsiran, itu memang ayat itu ada dan itu digunakan untuk membayar pajak bagi mereka sesuai dengan perintah Yesus. Itu bukanlah perumpamaan, itu real. Ya, berarti ikan itu juru selamat. Jangan kalian makan ikan, itu maksudnya. Nah iya, sebenarnya salah satunya juga demikian. Janganlah kita makan lagi. Itu Tapi memang makanya itu kan hanya ada di Matius ya, Injil Matius. Di 3 Injil lainnya tidak tertulis. Iya, sepertinya Apakah itu ini hanya satu- ada di Injil. Gimana? Ya, hanya satu Injil saja. Iya. Apakah ini satu mitos atau apa? Karena Begini, bukan mitos, itu mujizat. itu mukjizat. Jadi gini, Mujizat itu. Matius ini ada 2 di dalam Injil Sinoptik itu yang asli langsung murid Yesus ya. 1 Matius, 1 Yohanes. Jadi Matius ini kan langsung murid Yesus sehingga dia langsung murid Yesus dan dia langsung penulis ayat itu. Sehingga sangat bisa dikatakan bahwa dia ini mendengar percakapan itu karena dia bersama-sama Yesus pada saat itu. Begitu. tapi suatu revolusi atau suatu usaha yang sangat luar biasa itu kalau dikatakan tadi jangan makan ikan itu. Ya. Nah, itu satu jangan- hal yang satu tanda yang jelas juga itu. Kawan, mengenai jangan makan ikan atau makan ikan atau nggak makan ikan itu nggak urusan kedua, tapi peristiwa itu kita telaah bahwa itu peristiwa itu perumpamaan atau memang real atau memang fakta yang sebenarnya itu kan makna langsung tekstualnya itu bukanlah ada konteks lain. Nah, memang karena itu suatu fakta, maka janganlah tidak mungkin dikatakan bahwa itu ada kaitannya dengan panggilan Yesus kepada para murid untuk menjadi penjala manusia bukan penjala ikan. Mas, Jadi salah sekarang satu nilai. kawan, yang mau kau komplainkan apa? Yang mau kau debatkan Jangan apa? makan ikan. Jangan makan ikan hanya karena di mulut ikan itu ada koin itu. Karena ikan itu pernah berjasa, sama seperti Markus 5, jangan makan babi. Karena babi pernah itu berjasa. tempat penampungan roh jahat. Iyalah, kau makan babi sama kau makan setan. Masuklah tubuhmu setan di dalam. Tanya aja, Saudara Karol, benar nggak? Bang Karol, benar kan? Jangan makan babi, karena dalam diri babi itu ada roh Saya jahat, ada sungguh sangat setan. berharap itu benar adanya. Saya sangat berharap itu Benar. adanya. Benar. Begitu Gabrul. Jadi gini kawan, sedangkan setan pun udah kamu makan, apalagi orang.
jadi Muhammad makan ikan paus. Mati jangan. Indonesia masih aja bahas agama dari tahun. Ya hentikan jual agamamu kalau begitu, biar nggak dibahas. Sederhana kan? Agama. Belajar sains lah dulu kau, Juma. Sains. Apa? Kamu hantam sains Al-Quran dengan Bible mau? Sains Enggak. itu sudah dari Al-Quran Oh. semua. Kirain. Enggak ada di Bible sains itu. Jum. What the meaning of science? Apa ya? Onde-onde yang isi gula merah campur kelapa. Capek kali kau cuma cari Tuhan. Cari Tuhan, kaulah itu. Tuhan dicari, kaulah itu yang cari Tuhanmu. Hilang, dicuri orang mayatnya. Tapi ngomong-ngomong Juma, kau katanya mau jadi apa kau? Pemeran utama Sundel Bolong. Iya, kau sundal bolongnya. Aku pemusnahnya. Tapi katanya kau apa sebagai agama si Lucifer. Terus kau katanya sebagai pemeran Ya, utama. Lucifer itu yang ini bintang timur, yang kau tuhankan itu. Mantap juga kau. Lucifer bintang timur. Berapa honormu Bang Jum? Berapa honormu di sana? Yang baru-baru kemarin itu 350 $350 juta dolar ketinggian. Yang betul kau bagilah dulu uangmu itu sama aku. Biar Boleh. biar bisa aku beli babi. Belum bisa aku beli babi 2 kilo. Lucu ini. Babi itu nggak perlu dibeli loh. Banyak kali pun babi di mana-mana. Kasihlah dulu aku uangmu itu entah 1 juta kek untuk beli babi aku biar bisa berpesta dulu aku besok. Sambil Kenapa babi harus dibeli? Banyak kali pun babi. mahal babi loh. Aku ada babiku ada 150 ekor. Kali 500.000. Udah berapa itu? Makanya aku bilang sama Bang Jum, kasihlah aku 1 juta uangmu itu dulu biar bisa pula aku berpoya-poya. Berapa ekor? Babinya berapa ekor? Mbak Anies? 150 ekor. Waduh, Ya saya semua tuh. 66. Ya saya 66. Nomor 18-17. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Ya, Hadirlah gimana itu? dibakar. Terus sekali kalian dibakar. Masuk neraka lah situ. Yang penting Iya. Yang karena belum kau rasanya gitu. cuma apa babi panggang Tesalonika, simpang Selayang sana, simpang apa itu ya? Swalingkar. iya. Jadi kapan lah tayang apamu itu? Mau kutonton lah dulu kau tuh sebagai pemeran Sundel Bolong. Sementara dibuat, kamu susah ditangkap sama dokter. Kamu kemana-mana larinya. Kenapa? Kamu kan sebagai sundal bolongnya, saya yang kasih pentungan nanti. Oh, terus kau lah nanti di situ sebagai apa ya? Ustadz ya kan? Terus kau keluarkanlah setan dari Sundel Bolong itu. Kan itu jalan ceritanya kan? Bukan. Kau yang keluar dari sundal Cuma bolong. apa judul film itu? Ini si botak nyisir. Nah, itu. Kau buka masker ya kau di situ? Buka. Ya kenapa rupanya kalau buka masker dia ganteng kali pun si Juma itu. Dan Mirip bukan. dia. Yang sebenarnya karena agak jeleknya apanya gusinya maka dia Jangan pakai apa? masker. Jangan body shaming. Gusinya kotak. Body shaming. Gabriel. Gusinya kotak-kotak. Nggak pede cuma menunjukkan gusi. Tahu aja. Sebenarnya si Rahasia Juma ini, gitu. si Juma ini di live aja nya dia kuar-kuar. Coba kalau kayak kemarin itulah ada beritanya si Juma ini, sama dia sama apologet Kristen, samanya orang itu minum tuak di Medan. Kampret. Belum tua. Sama-sama minum tuak orang itu di Medan, sama apologet orang Kristen. Kalau di sini dia kuar-kuar dia. Ya, dekat apa kan, dekat jalan apa seksama itu yang TSK itu TSK Iya. Tua Sapur Kosing kan ada TSK itu Tua Sapur Kosing. Iya, kita tengok itu. Kalau di sini dia kan melawan dia sama Kristen. Sambulnya apa? Pinggol-pinggol. Sampai Tua dia di campur Medan, tua campur pipis. campur Jadi sebelum kencur, diminum tuanya dipipisin dulu tuanya, habis itu diminum sendiri.
Masa aku tengok, masa aku tengok orang ini bisa si Juma sama apologet Kristen mau orang itu sambil minum tuak. Tomalasa. Jadi si Juma ini, jadi aku kasih tahu sama kalian yang Kristen ya. Si Juma ini sebenarnya berkor-kor di cuma di sini aja ya. Tapi kalau udah jumpa kita sama si Juma ini, oh bisa nih kita ajak ini jadi apa nih? Oh poya-poya nih sama si Juma ini. Allahu Akbar. Kalau di sini dia memang luar biasa. Itu. Enes, bentar dulu lah. Ada tuh typing di bawah kan, tambulnya tai, katanya bodoh kali itu tukang typing itu. Enes agama apa Enes? Kristen gak Ini Enes? kancing baju dia ini. Aduh, mau diskusi kan? Enes, dibuka mute-nya. Ya, Gabriel aja dulu. Gabriel, silakan Gabriel. Kayak mana? Aku Itu yang tadi. Yang Itu tadi aku juga penasaran yang tadi itu. Bang Korel, silakan Karol. Ada nggak hikmah yang Bang Karol temukan di situ? Yesus kemudian bermukjizat menyuruh Petrus mengambil kancing ikan di mobil. Uang koin dirham di mulut ikan gitu. Iya. Coba diterangkan itu. Kami Ya, juga jadi hal ingin positif mendengar. yang saya Silakan. timba dari kisah itu ya salah satunya supaya ikan itu walaupun memang dalam kisah itu tidak diketahui nasib ikan itu selanjutnya ya. Tapi saya pikir jawabannya ada di panggilan Yesus pada para murid untuk menjadi penjala manusia ya. Jadi bukan menjadi penjala ikan, jadi tidak lagi menjala ikan. Nah, itu hal positif ya. Jangan makan ikan sederhananya tadi. Tapi Hal sulit negatifnya, itu Bang Karol. Itu Sulit. bahaya. Hal negatifnya kisah itu ya untuk hanya ada di kisah Matius, di Injil Matius saja, di Injil yang lain tidak. Karena itu ada rada-rada mitos, jadi orang itu bisa mungkin terlalu jauh ya. Negatifnya orang bisa mempraktikkan perdukunan, gitu. Enggak Bang, ini mujizat negatifnya kan. Yesus itu kan ini Ya. apapun bisa dilakukan karena dia orang diberi kuasa untuk melakukan mujizat, tanda-tanda dahsyat. Jadi kalau hanya ambil uang dirham di mulut ikan itu mah kecil bagi Yesus itu. Mujizat Iya, itu. Ya. Nah, cuman yang sekarang permasalahannya kalau pola ini kita ambil lalu seperti budaya orang-orang dulu kan ya, mereka tidak makan mereka tidak makan ikan tertentu karena menurut cerita moyang mereka dulu mereka pernah dibantu sama ikan tersebut. Kapan mereka makan, mereka akan gatal, sakit kepala, susah tidur dan seterusnya. Maka solusinya mereka harus berdamai dengan ikan itu dengan cara membuat sesajen, misalnya dia buang ke laut atau ke sungai. Nah, terkait dengan saudara Karol ini kan memang tidak makan ikan. Saudara Karol. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara Kristen yang berbeda pandangan terhadap materi yang disajikan oleh Matius 17 ini? Terlalu jauh karena babi yang diharamkan saja nyata mereka makan. Apalagi kalau cuma ikan yang dapat koin di mulutnya, apalagi si Hesni ini, si Henis ini lapangan takraw aja dia telan. Apalagi kalau cuma ikan. Aku makan biawak aku. Kawannya Itu bisa coba. makan. Tengoklah. Suaminya aja pernah digigit pahanya. Pernah. Nah, Pernah aku kasih makan. tomat. Ya, itu tengoklah. Kalau Apalagi nggak kalau ada cuma makan- ikan Bang Karol. Kalau nggak ada makan siangku, ku makan satu kakinya itu, jempolnya itu. Nah, ini suatu fenomena yang mengerikan ya sebenarnya. Saya menahan diri untuk tidak mundur dari komal ini karena fenomena yang Ini mengerikan si Gabriel nggak makan babi. Oh, makan dia teman kembaran malah dia. Teman tidur. Iya. Kupikir si Gabriel di agama Kristen ada juga nggak makan babi. Ini saudara Karol. Ada. Saudara Karol juga enggak makan. Ikan pun enggak kurasa. Itu karena apa? Gulanya tinggi ya. Itu Pak Tua yang Bukan, tadi saya itu barusan nggak makan donor babi darah. itu, Om Kris itu. Saya barusan donor darah, jadi gula saya lumayan normal. Advent itu nggak makan babi juga, Enis. Aku. Advent. Oh, Advent ya. Itu nggak jelas itu, Advent itu. Berarti bidat nggak jelas, menurutmu? Bu. Berarti bidat menurutmu? Waduh.
teh manis pun nggak diminumnya. Entah apa hubungan agama dengan Tapi makanan. kitab sucinya sama. Sama-sama Injil, sama-sama Bible. Hubungannya Nggak tahu dengan aku. agama itu ya dengan Sama-sama kali. bukan hanya dengan soal makanan tapi dengan Aku nggak keberpihakan. tahu aku ajaran Advent. Advent ini kayaknya nggak tahu lah. Tak dari mana ajaran apa itu nggak tahu. Hubungan agama itu bukan hanya dengan makanan tapi soal keberpihakan kepada yang tidak patut dikorbankan atau yang masih bisa dikorbankan. Jadi ketika orang mengaitkan antara yang bahwa itu mereka tidak patut lagi dikorbankan, maka itu bisa masuk ke ranah agama sesuai dengan Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Iya, jadi Gabriel nggak makan babi kau. Tidak tahu kalau yang Bisa lain makan naik kelas 10. hanya hanya tidak makan babi lalu masih makan yang lain ya tidak sesuai dengan Kejadian 1 ayat 29. Oh gitu. Ya, silakan. Nggak apa-apa lah Silakan, kalau- silakan. Jangan bertengkar sama Kristennya di sinilah. Silakan. Karol Nggak mau apa-apa bertanya kalau apa? nggak makan babi kau Gabriel. Nggak ada yang salah. Waduh, Terus mana apa? ada Gabriel nggak makan babi? Makan babi lah aku. Dia babi guling makanannya. Jadi siapa yang yang nggak makan babi di sini? Biar ku Itu si makan. Dia. Karol yang di atas itu, yang di atas itu. Oh, Ya, Karol. pakai Biar aja lah nggak matanya. makan babi dia. Mau dimakan. Darah tinggi nanti dia. Awas Karol, kakinya Karol digigit sama dia. Bahaya ini memang. Kuntil. Itulah makanya tadi kan saya sudah katakan, saya berusaha untuk tidak mundur dari komal ini karena membicarakan hal yang mengerikan sebenarnya. Coba Korban yang diterangkan. patut dikorbankan dan memiriskan saya masih mengkonsumsi apa yang sebenarnya bisa menggantikan Tuhan sendiri dengan digeserkan ke lidah dan perut. Kalau aku nggak peduli, aku biawak pun ku makan ya, buaya aku makan. Nah inilah Semua aku makan. ya keberagaman kan. Waduh, kanibal ini. Keberagaman. Perempuan-perempuan ini kanibal ini. Keberagamaan kan. Keberagamaan ini kan soal kepedulian juga. Kalau dikatakan tadi tidak peduli ya berarti harus direvisi, Karol, harus direnungkan tawarkan lagi ya, Karol. keberagamaannya. Saksi Yehova. Ya, Gabriel agama apa? Gereja apa? saya di AKBP-nya. mana saya dikatakan saksi Yehova? Barusan saya mengakui saya barusan donor Untuk darah. Pentakosta kau, Pentakosta. Saksi Yehova kan tidak boleh donor darah. Oh ya, sekarang kau Saya baru gerejamu saja apa, mengakui Karol? saya ini donor darah. Nggak bisa donor Gerejamu darah. apa, Karol? Nggak bisa donor darah kau. Aduh, ini selain matanya rabun, telinga pun sepertinya tidak terlalu jernih. Dia tiap minggu donor darah ini. Waduh. Itu Enggak, yang dibilang si Gabriel tadi Waduh. yang nggak bisa donor darah, agama apa maksudnya? Yang sebutkan Ya, itu pemakan tentang babi tidak lah. boleh donor darah itu Pemakan saya, babi bukan lah. Gabriel. Yang menyebutkan wujud yang tidak boleh donor darah itu SSY. Yang menyebutkan itu saya, bukan Gabriel. Oh gitu. Ya, Enggak. dan barusan yang saya saya mengakui tanya. saya barusan donor darah. Ale baru sanipar. Buat dia sada naya. Maksudku Gabriel, ku bilang sama kau, Nah, kau aku bilang. di agamamu kau nggak bisa mendonorkan darah atau siapa yang kau bicarakan sebenarnya? Jelas-jelas dulu. Aku bakal saja. Berarti kacang Garuda lah satu. Ambilkan aku air putih sana nih. Keterangan orang lain nih. Ya jadi Kerupuk apa ini? Keripik ubi. saya tidak tahu soal Gabriel ya, tapi yang tadi dipertanyakan mengenai saya. Apakah saya Advent, apakah saya saksi Yehova, apakah saya Pentakustal tadi? Ya bukan dari ketiganya. Saya ini seorang Katolik yang berusaha menjalankan ensiklik Laudato Si nomor 92, ada terjemahan setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Jadi secara Sebenarnya yang bicara ini agama apa? Yang bicara ini? Ya Kristen lah ini. Oh, Itu nggak boleh Tapi katanya. kasih tahu ya. Nggak Di boleh sini kalau kan- nggak boleh kalau babi itu disodok dari belakang dari buritnya pakai Dengar dulu. ini. Kalau ada Pakai pun besi di sini panas, Kristen, nggak boleh. Kalau ada pun di sini Kristen, saya sebagai Kristen yang bicara, ya kalau ada pun di sini Kristen, sebenarnya kita Protestan, kita kan protes, berasal dari kata protes. Yang sebenarnya Kristen pertama itu di Katolik. Walaupun saya Protestan itu mengakui, kita aja yang banyak-banyak sekte-sektenya. Ada yang Advent, ada yang
GPI, ada HKBP, ada ini. Jadi ya memang di awalnya memang Katolik yang pembawa Kristen sebenarnya. Ya kita ini kan pendatangnya kita ini ya. Kalau Katolik makan kok. Ngomong apa kok, Nis? Silakan dijawab Gabriel itu pertanyaannya apa Karol itu. Gabriel. Apa pertanyaan Karol ini? Karol ini apanya nih? Apa gerejamu Karol? Baik, secara gereja saya ini seorang Katolik yang Katolik. mempraktekkan ensiklik Laudato Si yang nomor 92-nya, artikel 92-nya ada terjemahan setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Gak mungkin Katolik kau sayang, Caroline. Gak mungkin. Ya percayalah. Sebutkan ensiklik Laudato Si gimana? Ensiklik itu nggak mungkin. Laudato Si ada di Katolik juga. Kalau kamu Katolik, nggak mungkin kau mengajarkan tidak bisa makan babi. Panggil satu orang Katolik ke rumahmu itu, Bang Arif. Panggil. Nggak Katolik si Caroline nih, Panggil satu lagi kalau ada Katolik di sini. Ya, secara gereja saya Katolik. Soal saya menghayati sedemikian tadi, ya itu kan suatu perjalanan dan keputusan pribadi. Mengapa? Mengapa demikian? Mengapa saya bukan Katolik kau? Aku walaupun aku HKBP tahu aku betul aturan di Katolik itu. Oke, memang Katolik tidak melarang untuk makan babi, tapi saya menghayati untuk tidak makan babi. Kenapa? Secara general, Carol, apanya nama kau? Selain telinganya blur, matanya juga blur ini orang ini. Carola Fin, makanya bikin nama besok yang simple ini Carola Fahing Hepere. Namanya juga mau promo. Apa hakmu menahan-nahan aja saya? Kalau nama saya kan simple, Henis Silalahi. Langsung simple kan? Ya, simple. Apa di situ? Ada isi apa di nama itu? Ada isi apa di Henis Silalahi? Jangan kau bilang Katolik kau. Beda dengan saya. Nama saya ini panjang dan ditambah dengan foto profil lagi. Loh. Lihat foto profilnya. Kalau kau Katolik, coba bilang dulu Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhnya Yesus, bukan tubuh hewan. Loh. Ku bilang Arif. Ayo berantem. Arif, coba dulu kau panggil satu Katolik. Ini udah beda nih ajarannya nih. Mana ada Katolik melarang makan babi? Bukan orang Katolik yang melarangnya, tapi saya yang menghatinya. Ini juga tidak bisa membedakan pembahasan bahasa orang juga. Siapa yang melarang? Iya, tapi jangan kau buat di sini. Vegan for the animals. Apa lagi kau buat ini? Ini sama aja saya tulis Katolik. Sudahlah, diskusi aja. Waduh, ini kok malah kayak pasar sama Kristennya. Diskusi aja, biar Gurunda nggak vakum itu. Asik juga kok kalau panas-panas ini kan seru kalau ditaruh di YouTube kan, Kristen sama Kristen. Kalau dulu Gabriel, kutanya dulu kau. Sama Kristen tiap hari cakar-cakaran, waduh. Kristen sama Kristen cakar-cakaran. Sudah bobat. Itu kan bisa juga. Aku dengerin Yohanes 1 ayat 1 itu. Makanya aku nggak percaya sama agama karena cakar-cakaran semua beragama ini. Agama itu adalah tidak kacau. Ini sekarang kacau agama aku tengok. Makanya nggak. Iya, Kristen yang kacau. Kau Kristen kau. Semua. Kan kau Kristen ya, Nis? Nggak kenal aku agama. Loh, bukan Kristen. Saya pengikut Yesus. Saya bukan beragama, tapi saya pengikut Yesus. Oh, kok mencela-mencela orang ini, katanya tadi Protestan. Silakan diskusi aja. Karol. Gurunda monitor, Gurunda. Iya Bang Arif, biar saudara kita ini selesaikan dulu apa masalah mereka supaya jelas. Gitu. Ya, tidak bakal selesai ini. Konsili. Iya, saudara penis ini kan protes tuh, kenapa yang ada lain, Katolik, yang lain pro vegan, ada yang Katolik, lain tidak pro kan. Jadi gini lah. ada Katolik yang mengharamkan babi katanya. Si penis bingung. Bukan Gitu. penis Gurunda. Oh, sorry. Kau bilang aku cuma bergudung.
Biawak. Tadi katanya biasa dia makan bijinya suaminya, gimana sih? Ya iyalah, aku makan biji suamiku. Nah, itulah makanya. Kau nggak dimakan istrimu bijimu rupanya. Ada. Oh, kalau udah dimakan gitu berarti kan sudah tidak ada lagi ya. Iya, aneh memang orang ini. Si Juma nggak dimakan apanya bijinya. Gimana ceritanya seorang Katolik itu tidak makan babi? Artinya dia punya pola keyakinan itu berbeda meskipun mereknya Katolik, tapi dia melakoni isi Bible, itu maksudnya. Kau itu ya, makanya kau bingung. Karena Biblemu mengatakan jangan makan, kau makan pula. Bingung kau kan? Tidak ngaku beragama kan? Nah, makanya jangan suka makan biji. Itu di perjanjian lama itu. Kau baca pula perjanjian baru. Masih nempel di kitabmu itu loh. Terangkan Bang Karol, terangkan Bang Karol, terangkan. Biar Bang Karol yang terangkan, jangan saya Muslim. Ya, namanya, kenapa babi tidak boleh dimakan? Nah, coba orang Katolik jelaskan. Berpihak pada agama itu berpihak pada moral yang berkembang, perkembangan moral. Moral itu harus semakin sempurna. Jadi kalau dikatakan makan babi, tidak boleh makan babi, itu kan di perjanjian lama. Mana itu ya? Ada di Imamat 10 atau Imamat 11, saya malah lupa itu. Ya, kalau hanya bertahan di situ artinya ada satu segi di mana mempertahankan status quo atau membiarkan moralitas itu dari dulu hingga sekarang tidak berkembang. Ya. Jadi ini suatu yang membawa malu sebenarnya, karena mengusung kasih, tetapi kasih dalam kekristenan ini bisa jadi masih kalah radikal, masih kalah fundament di hadapan kasih atau praktek ahimsanya para Jain dari India atau penganut Jainisme. Alah, banyak kali cakap kalian. Beragama itu tidak ada hubungan kemakanan. Banyak kali beragama itu berhubungan dengan keberpihakan, kepedulian. Tadi Anda mengatakan kalau beragama itu fokus dengan keperbuatan. Berarti ada keberagamaan perlu. Makanya kita salah interpretasi tentang agama. Agama itu fokusnya ke perbuatan, bukan makan babi lah, makan biawak lah, makan gajah lah, makan ini. Kok jadi fokus agama kalau berfokus pada perbuatan, berarti perbuatan apa di balik makan itu? Berarti kan perbuatan yang menyakiti mereka yang tidak perlu disakiti. Saya makan babi, kau tidak makan babi, belum tentu lebih bagus sifatmu daripada aku, perbuatanku. Bisa kau pastikan nggak? Bisa kau pastikan nggak kau lebih baik dari saya? Orang yang memilih untuk tidak konsumsi hewan, melihat itu sebagai suatu hal yang radikal kepada hewan saja. Tidak mau disakiti, apalagi kepada sama manusia. Terlebih kepada sang pencipta, yaitu Allah atau pencipta Tuhan sendiri. Nah, itu menurut saya. Kalau saya kemudian saya mempraktekkan, belum tentu saya lebih baik daripada yang mengkonsumsi babi. Ya saya akui bisa terjadi seperti demikian ya. Saya kurang mampu capek kali kau menjelaskan itu. Saya kurang mampu berderma dan lain-lain ya. Tetapi salah satu prinsip mengapa tidak konsumsi bukan hanya babi ya, tapi hewan lainnya juga adalah itu seperti saya katakan tadi, kepada hewan saja kami tidak bakal tega. Saya katakan ini ya. Kami tidak bakal tega menyakiti, apalagi terhadap sesama manusia, terlebih terhadap Tuhan. Tapi siapa makan babinya? Si Kim Jong, si Putin makan babi dia tuh. Kuat kali makan babi, tapi cerdas otaknya. Gimana itu menurutmu? Ya, orang-orang suku Hunza juga di Pakistan, orang-orang suku Hunza juga di Pakistan, mereka tidak konsumsi yang demikian. Mereka itu nabatiwati dan nabatiwan. Dan mereka hidup banyak kali ceritamu dengan sehat, dan mereka hidup hidup dengan baik lah. Yang banyak ceritamu. Enak kali makan babi itu. Jangan kasih sedikit Karol sedikit Karol. Karol mau lemah jelasinnya. Kasih gas sedikit Karol, nggak boleh makan babi. Yuk lanjut. Si Karol nggak makan babi, tapi taiknya dimakannya. Haram, babi haram. Taiknya enggak. Enak kali makan babi. Sampai keluar intinya bukan hanya babi kan. Jangan makan babi. Mengapa makan babi? Mengapa tidak makan babi? Tapi kalau aku Karol, kalau anjing enggak lah, karena aku dog lover. Kalau anjing itu ku anggap itu sebagai teman sejati. Karena aku dog lover ya.
Lalu apa hubungannya sama bumbu RW, Bu Hanis Silalahi? Bumbu RW itu apa? Janganlah pura-pura begitu. Yang intinya, ku makan semua. Kaki gajah ku makan, semua ku makan. Asal enak bumbunya.